Kabupaten Sambas dikenal banyak memiliki legenda dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Legenda yang merupakan sebuah cerita yang lahir dari keyakinan masyarakat dan bersumber dari kisah nyata yang diyakini pernah terjadi, menempatkan posisi penting pada sebuah peradaban kehidupan manusia. Karena suatu kisah atau legenda sangat erat juga kaitannya dengan sejarah. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Amazing Indonesia dari Kalimantan Barat. Di segmen kali ini kami akan menyuguhkan cerita atau legenda daerah. Nah, tentunya setiap daerah di Nusantara memiliki cerita rakyat yang melegenda hingga saat ini. Dan kami akan mengajak pemirsa untuk ke suatu tempat, yaitu Kecamatan Galing. Karena di sana ada batu yang cukup panjang dan berada di kawasan yang datar. Menurut cerita dari beberapa sumber, batu ini berbentuk atap atau kalau bahasa Sambasnya adalah taruk. Penasaran kan? Tapi jangan khawatir, kami akan menyuguhkannya untuk pemirsa TVRI. So, langsung aja yuk kita menuju ke Kecamatan Galing. Karena saat ini kita masih berada di Kabupaten Sambas. Yuk, let's go! Untuk menuju lokasi Batu Betaruk, kita harus melanjutkan perjalanan dari kota Sambas menuju Kecamatan Galing. Kurang lebih setengah jam sampai di Galing, lalu melanjutkan dengan menaiki perahu menyusuri sungai. Selama di perjalanan di atas air, kita juga dapat menikmati pemandangan asri dari atas perahu. Jadi begini rasanya, zaman orang tua dulu bercerita, katanya orang bernikahan, namanya duk miskin. Lalu bernikahan tuh nang lain disaruk, nang duk miskin tuh ndak disaruk. Dia dapat dua anak dia diam. Jadi kemudian lalu bijikiran orang. Bijikiran, habis bijikir, lalu makan, bermakanan. Lalu ada biak kacik tuh tadi anak duit miskin di lotari tulang, coba ngayam tulang, macam-macam lah berasa dia lalu malu lah masih malu balik anak, padahkan ke rumah, gimana kau boleh? Aku di lotari ulang. Orang tuh tadi makan tadi lotarikannya. Jadi emaknya tuh tadi berpikir lah. Berhasil gaya. Sedangkan dia malu. Lalu berpikir dia. Dia ambilnya sekok kucing. Kucing hitam, baju dipakai, dikunggungnya lah. Berhasil dikunggungnya kucing, lalu dibawanya. Campakkannya ke taruk, lalu dicampakkannya tadi. Geliklah orang lihat kucing dia lantung-lantung gaya, berasa gaya, lalu datang buruh lentar, kalau kali manalah tadi dia tuh lari, dia lari ke puncak Kemiang.
ngikis temiang. Kikisnya temiang, berhasil dia tuh lepaslah maksudnya. Lalu lama-lama dalam 7 hari 7 malam dia tadi bentar time. Jadi merasa ya ada bidak panah, ada rusak panah, ada jalu panah ya be. Nang ada sejarahnya 3 macam bah, nang tahunya aku. Jadi kemudian baru naik ke darat tadi, lihat batu tuh be, nang panahan itu tadi. Sama dengan apinya orang agar-agar. Lalu dia ambil dalam batu tuh be, orang berteriak. Tapi nak keluar nggak bisa. Sama dengan agar-agar hancur masih. Jadi lalu berasa gaya dia. Jadi katanya minta air. Orangnya tadi berteriak minta air. Minta air tuh tadi diambilnya lah galung temiang. Ia dicucuk dengan galung temiang juga tadi. No ya, lalu dituyung dengan air. Lalu merasa gaya, sanyap. Habis 7 hari 7 malam, batu pun kalau jadi batu ya tadi. Jadi ialah jenisnya batu ya tadi memang sampai tuntung-tuntung. Di karat-karat tinggal ini. Ada sejarahnya kena berlubang. Ia bagas lemiang ya. Rusak dibelahin nun. Kita pagi ke juga dalam air. Nah, batu jalu dalam air, batu bidak dalam air. Jadi nang aturannya nang rasa dapat juga ceritakannya. Zaman-zaman orang tua yang cerita ya gaya juga. Ceritanya dalam 7 hari 7 malam gaya. Memang dah antain gurunya bentarnya. Hari pun gelap. Wujud batu betarup yang panjangnya lebih dari 50 meter ini terdiri dari beberapa bagian. Sehingga jika dikaitkan dengan cerita rakyat yang saat ini berkembang secara turun-temurun tadi, maka bagian-bagian batu ini merupakan tenda atau tarup dari suatu pesta besar. Dari legenda batu petarup yang ada di Kabupaten Sambas ini, hingga sekarang masyarakat masih meyakini beberapa pesan yang terkandung dari ceritanya. Nilai-nilai tersebutlah yang saat ini menjadi norma dan etika yang menjadi panutan masyarakat dalam melakukan interaksi, baik sesama manusia, alam sekitar, dan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti halnya bagi masyarakat hingga saat ini sekalipun memposisikan kucing itu sebagai hewan yang sangat dihargai dan dihormati. Seperti yang kita ketahui, kucing juga merupakan bagian dari kelanjutan ataupun perpanjangan tangan dari tugas-tugas para petani dalam menjaga hasil pertaniannya. Sehingga kucing itu mendapatkan posisi khusus bagi masyarakat hingga saat ini. Kemudian yang kedua, di dalam legenda tersebut dikisahkan bahwa seorang ibu dan anak yang miskin ini berlindung di bawah rumpun bambu temiang sehingga terhindar dari sambaran petir yang menjadikan segala sesuatunya berubah menjadi batu dalam legenda tersebut. Sehingga saat ini
bagi masyarakat petani, temiang itu juga memiliki fungsi tersendiri sebagai penangkal petir alami. Nah, seperti ini, para petani yang melakukan kegiatannya di ladang terbuka tanpa adanya sesuatu yang lebih tinggi daripada petani itu sendiri, menjadikan pohon ataupun batang bambu temiang ini sebagai penangkal petir alami dengan cara menancapkan bambu ini ke setiap sudut di ladangnya tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah siklus ya, bagaimana legenda itu ditransfer hingga saat ini, kemudian bagaimana fungsi dari unsur-unsur dalam legenda itu sendiri juga masih sangat diyakini dan dipercayai oleh masyarakat hingga saat ini. Secara praktis memang ada unsur pesan moral yang terkandung di dalam kisah itu. Misalnya bagaimana pemberlakuan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Saya kira ini bukan hanya sekedar pesan berkehidupan sosial, tapi sebenarnya di dalamnya juga mengandung pesan-pesan yang bernuansa agama. Nah, dalam agama Islam itu ya menganjurkan agar bersikap lemah lembut dan lain sebagainya. Termasuklah pemberlakuan terhadap fakir miskin. Dalam Islam saya kira pemberlakuan terhadap masyarakat fakir miskin itu memiliki tempat yang istimewa. Nah, jadi bagaimana Islam dipraktekkan oleh masyarakat itu, ya salah satu di antaranya medianya bisa saja dalam bentuk beragam kebudayaan, termasuklah cerita atau hikayat dan dongeng. Dan saya kira itu sudah terbukti dari kisah Batu Betarub itu. Nah, pemirsa, dari cerita warga tadi dan dari wujud Batu Betarub ini menjelaskan bahwa tempat ini merupakan peninggalan dari suatu kisah, yaitu bagaimana ada keluarga miskin yang dicemooh oleh keluarga kaya. Nah, karena perilakunya terhadap keluarga termiskin yang ada di desa ini dahulu, menjadikan semua yang ada pada tenda atau tarub ini tersambar petir dan berubah menjadi batu. Makanya Batu Betarub ini mirip dengan tenda panjang tempat berpesta. Dari situ pula diyakini warga di sini bambu jika digesekkan bisa menjadi penangkal petir. Dan dari cerita ini dapat kita ambil makna bahwa kita sesama manusia tidak boleh angkuh dan harus saling menghargai. Tidak pandang status kaya atau miskin dan berperilakulah sesuai adat dan tradisi agar kita mendapat kebahagiaan bersama. Saya Murinda Sari beserta tim TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.